Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Jemaat sekalian, pemberita firman pada ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Liat Sihotang. Mari jemaat, kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 69 ayat 22 firman Tuhan sebagai nas pembimbing menyatakan demikian. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Orang lain kau hampiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharui hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, mari bersama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami percaya hadir di tempat di mana saat ini kami mengikuti ibadah, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh ada pada kami, sehingga di saat kami membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu, kami diajari oleh Roh Kudus untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang firman-Mu. Terlebih Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah, kami sedia mendengar, layakan kami Tuhan untuk berada di sekitar firman-Mu, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28 yang menyatakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Fokus bacaan kita di hari Minggu ini adalah perkataan Yesus di kayu salib, yang ia mengatakan, aku haus. Ibu bapak saudara, hari ini adalah bagian yang kali kedua kita lakukan ibadah
secara online berkaitan dengan arahan pemerintah, tenaga medis, dan juga Majelis Sinode GPIB tentang bagaimana kita memutus penyebaran virus COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Aku haus, kata Yesus. Ibu bapak saudara, apa yang ada di benak kita saat kita mendengar ungkapan itu? Ya, biasanya langsung terbesit dalam hati kita, benak kita, bahwa itu merupakan suatu kode atau suatu pernyataan ketika Yesus minta air. Ketika Yesus ingin diberikan sedikit air untuk ia boleh minum. Memang akhirnya ada banyak pertanyaan. Kenapa Yesus bisa bilang haus? Padahal ia sendiri telah menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Ia mengatakan, aku ini sumber kehidupan. Aku ini sumber air kehidupan. Bisa bayangkan, dari seorang pribadi yang mengatakan aku sumber air kehidupan atau aku air kehidupan, tetapi di tengah kondisi ini ia menyatakan diri aku haus. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, mari kita melihat bagian ini bukan secara sederhana, tetapi kita mari melihatnya secara iman. Kenapa demikian? Saya mau ajak kita melihat dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 dan 47. Di situ dikatakan bahwa ternyata Yesus mengungkapkan aku haus setelah ia menyatakan Eli, Eli lama sabachthani. Apa artinya? Ternyata kehausan Yesus di sini mau bilang bahwa ia begitu merindukan hadirat Allah ketika ia telah mengungkapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia begitu kehilangan hadirat Allah. Ya, lalu kemudian ada pertanyaan, loh kan Yesus adalah Allah sendiri, kok ia sendiri kehilangan hadiratnya? Tolong sama-sama kita pahami ibu bapak saudara, bahwa ketika Yesus disalibkan, itu bukan karena ia berdosa, bukan karena keberdosaannya sehingga ia layak ada di kayu salib, tetapi ia ada di situ untuk mewakili ibu bapak saudara dan saya, yaitu kita yang berdosa. Semua dosa-dosa kita, semua salah kita diambil oleh Tuhan dan ia bayar lunas di kayu salib itu. Oleh karena itu, sebetulnya ketika Yesus mengatakan aku haus, itu juga mewakili kita. Mewakili kita sebagai manusia berdosa yang kehilangan hadirat Tuhan karena keberdosaan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diarahkan untuk melihat begitu menderitanya Yesus, begitu sengsaranya Yesus, begitu ia mengalami pergulatan batin. Bahkan sebelum ia ditangkap pun ia menangis. Bahkan dikatakan peluhnya, keringatnya menjadi seperti darah. Artinya pergulatan batin ini begitu luar biasa dalam dan begitu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi inilah yang harus Yesus ambil untuk melunasi segala hutang dosa kita kepada Allah. Ibu bapak dan saudara,
Mari kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang berkaitan dengan apa yang menjadi topik renungan pada hari ini. Ada beberapa hal yang saya mau garis bawahi. Yang pertama adalah ketika Yesus mengatakan aku haus, di situ ia sebetulnya bukan sedang menjadi dirinya sendiri, tetapi sekali lagi ia sedang mewakili ibu bapa dan saya. Mewakili kita berarti menunjukkan bahwa begitu ia menyangkal dirinya, padahal ia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang maha kuasa. Tetapi ia mau ambil dosa kita, dan itulah bukan sekadar teori. Tuhan bilang tentang sangkal diri, tetapi justru ia melakukannya di kayu salib. Sangkal diri berarti bicara tentang kerendahan hati. Sangkal diri berarti bicara tentang bagaimana kita mau melihat orang lain itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Sangkal diri ini berarti bicara tentang bagaimana kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Karena ternyata di dunia ini hal itulah yang sangat langka. Penghargaan yang tulus tentunya. Penghormatan yang tulus tentunya. Bukan yang karena ada apa-apanya, atau bukan karena ingin menjilat, ingin ada sesuatu yang dimiliki atau dicapai, tetapi karena ketulusan. Inilah yang Tuhan Yesus ajar pada kita tentang penyangkalan diri. Sudah katakanlah berjalan 3 minggu, kita diberi arahan untuk stay at home, diam di rumah, jangan kemana-mana, tetap ada di rumah. Kenapa? Karena pemerintah dan juga petugas kesehatan tahu betul virus yang saat ini cukup kita takuti, ini penularannya karena ada perpindahan, ada pertukaran ketika ada interaksi orang. Makanya mau diputus rantai itu, supaya orang tidak berinteraksi terlalu banyak, dan akhirnya virus ini menyebar sedemikian rupa. Sangat mengancam kehidupan manusia. Pemerintah bilang, diam di rumah. Tetapi sayangnya tidak sedikit orang yang kemudian melihat arahan itu, mengada-ngada. Tidak sedikit orang yang bilang, wah, ngapain di rumah, mau bikin apa? Ya memang sebagian orang ada yang mengatakan, kami nggak mungkin bisa hidup kalau kami bisa di rumah terus. Kami mau makan apa? Kami mau kasih apa buat keluarga kalau kami di rumah terus? Tetapi penyaliban Kristus ini bicara tentang penyangkalan diri. Bicara tentang bagaimana Yesus yang adalah Allah sendiri, yang dari tempat suci mau ambil segala dosa-dosa kita, segala salah kita, ibu bapak, saudara dan saya. Inilah bentuk konkret, bentuk yang paling sejati tentang penyangkalan diri. Dan disitulah Yesus mewakili kita ketika ia mengatakan, aku haus. Ia mewakili keberdosaan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pemerintah mengarahkan kita, begitu juga petugas kesehatan, bahkan Majelis Sinode GPIB mengarahkan kita untuk diam di rumah, stay at home, bahasa kerennya begitu. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Itu kata yang diulang-ulang supaya kita tetap bersedia berada di rumah. Tujuannya apa? Semua kita tahu. Ternyata virus ini bisa sangat cepat
tertular atau menular ketika ada interaksi yang aktif antara banyak orang. Dari bekas pegangan tangan saja, virus itu bisa menular. Dari bekas tempat duduk orang saja, dari setiap barang apa yang dipegang, bahkan berkontak langsung dengan orang yang menjadi carrier, itu bisa. Apalagi kalau tubuh kita dalam keadaan yang lemah. Pemerintah arahkan, ayo diam di rumah. Tapi sayangnya tidak sedikit orang yang bilang, mau bikin apa di rumah? Ngapain di rumah? Ya, bisa apa di rumah? Tapi inilah kenyataannya, bahwa pemerintah mau supaya kita tetap sehat. Terlebih kita melakukan pemutusan mata rantai dari penyebaran virus ini, sehingga virus ini tidak mengancam, bahkan semakin mengancam kehidupan manusia. Disinilah kita diajak untuk merendahkan hati kita. Memang ada sebagian orang yang harus berada di luar karena pekerjaannya, karena ia mencari nafkah. Tetapi orang-orang yang seperti itu juga diarahkan supaya tetap menjaga kesehatan, melihat sekeliling, jaga jarak. Tetapi untuk kita, ibu bapak, saudara, yang bisa saja tidak terlalu mendesak keluar rumah, ini membutuhkan kerendahan hati untuk mau menerima arahan itu. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita tidak bersungut-sungut. Karena sedikit orang yang bersyukur, banyak orang yang bersungut. Ibu bapak saudara, mari. Ternyata diam di rumah itu bukan sebagai bentuk ketakutan, bukan sebagai bentuk bahwa kita menjadi orang yang paranoid. Tetapi justru saat kita diam di rumah, kita meneladani Yesus yang tersalib. Ia merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya untuk dosa kita. Nah sekarang kita diajar juga seperti itu, untuk mau dengar-dengaran. Karena nggak mungkin orang bisa dengar-dengaran kalau ia nggak rendah hati. Mari ibu bapak, di bagian itu kita sama-sama bekerja sama untuk memutus mata rantai, supaya iman kita tetap boleh terwujud di dalam langkah-langkah yang sederhana yang kita lakukan. Yang kedua, kita mau lihat bahwa ketika Yesus bilang, aku haus, ini bukan berarti semata-mata cuma menunjukkan tentang keberadaan Yesus yang raganya, jasmaninya haus. Tetapi mau bicara tentang bagaimana ia kehilangan hadirat Tuhan. Ibu bapak saudara, seberapa kita yang sekarang rindu hadirat Tuhan? Artinya seberapa banyak kita sekarang yang rindu datang ke gereja, datang ke persekutuan. Biasanya kita beribadah di gereja, biasanya kita sama-sama menyanyi di paduan suara di mana kita ada. Biasanya kita sama-sama membahas banyak hal di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Tetapi sekarang gereja sepi, gereja sunyi, kita semua ada di rumah masing-masing. Dan saya percaya ibu bapak sekarang pun memiliki kerinduan itu, sama seperti saya. Tapi inilah yang Tuhan mau lihat dari kita. Karena ketika Yesus bilang haus, ia semata-mata mau bilang bahwa aku tidak pernah mau dikuasai oleh kondisi ragaku yang sekarang. Aku tidak mau dikendalikan oleh apa yang sekarang sedang terjadi atau apa yang sekarang sedang kurasakan. Aku tetap mau memandang kepada Tuhan.
Karena ingat sekali lagi, ia mengatakan aku haus setelah ia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Mari ibu bapak saudara, nikmatilah kehausan itu. Nikmatilah kehausan kita sekarang. Kenapa? Berarti itu mau bilang kita betul-betul butuh Tuhan. Zaman boleh canggih, segala sesuatu boleh instan, tetapi hadirat Tuhan itulah yang menjadi utama dalam hidup kita. Dan kiranya lewat ibadah yang sekarang di-share secara online, itu juga bagian dari gereja ingin menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di tengah peribadatan-peribadatan kita yang kita lakukan bersama keluarga. Mari ibu bapak, ternyata kehausan Yesus juga menjadi kehausan kita. Dan ternyata kita mau diajar untuk tidak fokus terhadap masalah, bukan fokus terhadap apa yang terjadi. Corona memang mengancam kita, tapi Tuhan mau kita tidak fokus terhadap itu. Jangan jadikan itu penghalang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak cara, termasuk saat ini. Datanglah kepada Tuhan lewat doa pribadi kita. Datanglah kepada Tuhan lewat doa bersama keluarga. Datanglah kepada Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang kita lakukan hari-hari. Hadirat Allah ada di gereja. Hadirat Allah juga ada di rumah kita masing-masing. Bahkan hadirat Allah juga ada di hati kita. Kiranya kerinduan itu juga membuat kita semakin sadar bahwa kita butuh Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Yang terakhir yang kita mau renungkan pada hari ini adalah ketika kita diarahkan untuk menikmati kehausan kita, artinya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. So sekarang kita mau buat apa setelah ini? Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita waktu melewati wabah ini. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang mau kita buat? Ibu bapak saudara, Tuhan mau ternyata sekarang kita memperbaharui kembali komitmen kita sebagai anak Tuhan. Yang malas-malasan dulu ketika banyak kesempatan bisa beribadah, yang banyak kali alasannya ketika banyak kesempatan ibadah, yang setiap ada ibadah alasannya sibuk. Sekarang Tuhan bikin kita nggak sibuk. Kita mau bikin apa setelah ini? Akankah kita berubah atau tetap seperti sebelumnya? Tuhan mau kita mengubah pola hidup kita, pola iman kita, pola pandang kita tentang peribadatan. Ternyata di dalamnya Tuhan juga merindukan kehadiran kita. Jangan sia-siakan momen di mana kita sekarang sedang stay at home. Tetapi biarlah saat kita berdiam di rumah, saat kita ada di rumah, kita merenung kembali bahwa setelah ini, saat kita masih punya kehidupan, Tuhan punya rencana buat kita. Mari berubah dalam pola hidup kita. Jangan jadi pemalas. Jangan jadi orang yang selalu beralasan semua orang sibuk. Tetapi di tengah kesibukan itu, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita bisa mengatur waktu. Perbaruilah komitmen kita supaya momen yang kita lalui sekarang tidak berlalu sia-sia. Mari, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, sama-sama kita merasakan apa yang Yesus rasakan. Kehausan karena hadirat Tuhan. Kehausan untuk bersekutu dengan sesama kita. Dan kita menjadi orang yang semakin baik lewat proses hidup yang sekarang kita jalani. Tetap sehat, tetap kuat,
tetap tenang, tetap berdoa. Terlebih Tuhan mau kita optimis. Orang yang optimis itulah orang yang tahu bagaimana bersukacita dalam hidupnya. Dan orang yang bersukacita itulah, kata firman Tuhan, dia memiliki obat untuk segala apa yang sedang dia alami. Selamat, karena kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat terkasih, mari bersama kita berdiri. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, akan tanding sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mari bersama kita berdoa, naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena di harimu yang kudus ini, sama-sama kami boleh bersekutu. Walau kami saat ini sedang berjauhan posisi kami, keberadaan kami, namun kami percaya di dalam doa, di dalam iman, Tuhan tetap mempersatukan kami yang saat ini berjauhan. Bapa Surgawi, kiranya apa yang bersama telah kami renungkan, itu juga boleh menjadi bagian yang menolong kami menghadapi kondisi saat ini. Ketika kami belajar dari apa yang Tuhan ucapkan tentang aku haus, ini juga merupakan bagian yang mewakili kami, yang saat ini kami pun haus Tuhan akan hadirat Tuhan. Kami haus akan persekutuan Tuhan. Kami haus untuk kembali mewujudkan, bahkan membuktikan tentang komitmen kami yang dulu pernah kami ucapkan dengan ya
dengan segenap hatiku. Biarlah Tuhan kiranya ajar kami terus tetap setia kepadamu, berpengharapan kepadamu. Kami terus memandang kepada Tuhan yang adalah Sang Juru Selamat kami. Kami tetap diberikan kekuatan dikala saat ini kami sedang berada di kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi kami. Hai, percaya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu sia-sia. Di dalam kebersamaan ini kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya mau tolong mereka, Engkau mau hiburkan mereka, mau hadir bagi mereka, baik mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah keluarga masing-masing. Tuhan, Engkau mau menolong mereka masing-masing. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kesembuhan, kepulihan-Mu. Terlebih Tuhan, mereka tidak kehilangan pengharapan. Bersama juga dengan saudara kami yang lain yang berkaitan dengan virus COVID-19 ini Bapa, yang terinfeksi, yang saat ini diisolasi, yang saat ini merindukan keadaan kebersamaan dengan keluarga, merindukan kesembuhan. Mereka yang takut Bapa, mereka yang terancam karena kondisi mereka saat ini. Mari ya Bapa, Engkau mau hadir memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, dan Engkau menjadi juru selamat terbaik bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berduka Tuhan, Engkau kiranya mau hiburkan mereka. Khususnya mereka yang ada di jemaat-Mu di Sebaot ini. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga yang berduka, dari keluarga almarhum Bapak Hendra Suradei, sektor pelayanan 25 jemaat-Mu GPIB Sebaot Bogor. Berkati Tuhan keluarga ini, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Engkau menjadi pasangan hidup terbaik bagi istri terkasih, menjadi bapa sejati bagi anak-anak yang ditinggalkan, dan Engkau ada untuk menguatkan mereka selalu. Bersama dengan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang berkabung karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Terlebih bangsa kami yang saat ini berduka setiap hari. Engkau juga mau hiburkan bahkan dunia ini Tuhan, sehingga kami tetap boleh melihat di balik wabah pandemi yang saat ini terjadi, masih ada harapan yang Tuhan jaminkan kepada kami. Bapa, berkati untuk pemerintah, berkati semua petugas kesehatan, dokter, suster yang saat ini berjuang untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Kuatkan mereka Tuhan. Engkau bersama mereka, bersama pemerintah, bersama petugas kesehatan, juga Tuhan bersama dengan pimpinan lembaga di mana kami ada, fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang juga bergumul dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah ini Bapa. Engkau juga ada bersama kami baik pribadi maupun keluarga, dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau juga tahu apa yang kami gumulkan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergulatan di dalam hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang akan mampu melepaskan kami dari Tuhan, penderitaan, wabah sekalipun. Bahkan kami Tuhan ajar untuk semakin bersandar, berpengharapan kepada Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati mereka yang saat ini tidak bersama kami karena harus berada di rumah masing-masing. Engkau juga pelihara mereka ya Bapa. Kami secara khusus berdoa buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami.
Tuhan juga berkati mereka. Tolong Tuhan di tengah kondisi saat ini. Terlebih kami percaya Tuhan menyediakan masa depan terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan dimanapun ada yang saat ini bergumul berkaitan dengan kondisi sekarang. Kami berdoa untuk GPIB Tuhan, Engkau juga hadir jemaat-jemaat-Mu yang tersebar di berbagai tempat, di pelosok-pelosok daerah, bahkan yang di kota-kota. Engkau juga beserta dengan semua para pelayan Tuhan yang juga bergumul. Terlebih di jemaat-Mu di tempat ini Bapa, Sebot Bogor, Engkau berkati ya Bapa. Baik para pendeta, begitu juga Engkau berkati untuk semua diaken dan penatua. Begitu juga Tuhan semua unit misioner yang ada. Engkau tolong Tuhan kami sekalian, supaya di tengah wabah yang merebak saat ini, kami tetap dapat melakukan pelayanan terbaik bagi umat yang Tuhan percayakan. Dan kami sebagai warga jemaat, Tuhan juga boleh pakai kami, untuk kami boleh menjadi bagian yang terus mendoakan gereja-Mu dan mendoakan keadaan di sekitar kami saat ini. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan beserta dengan kami selalu. Ya Bapa, mari kiranya Tuhan mau jawab segala apa yang kami takutkan saat ini, dan jangan biarkan kami dikendalikan oleh rasa takut itu, melainkan kami diberikan hikmat untuk dapat mengelolanya, sehingga kami justru semakin berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepekan ke depan dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan, kiranya itu juga boleh menjadi bagian yang memuliakan nama Tuhan selalu. Inilah doa kami Bapa. Engkau kiranya mau sempurnakan doa yang jadi sempurna ini, dan biarlah kehendak-Mu jadi di atasnya. Bapa, berkati mereka yang mengasihi kami. Tuhan juga mau berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Matius 6 ayat 19-20 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat mengerusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Susah
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sekarang masuk ke dalam warta jemaat. Warta jemaat baca pada hari Minggu ini terdiri dari 5 warta, dan warta yang pertama adalah tentang ibadah-ibadah jemaat. Ibadah pada Minggu tanggal 5 April, pada hari Jumat Agung tanggal 10 April, dan pada hari Minggu tanggal 12 April yang adalah ibadah kebangkitan Yesus atau ibadah Paskah akan tetap dilakukan di keluarga masing-masing. Gereja akan memberikan pengumuman setiap saat untuk mengingatkan kita tentang hal ini, dan gereja akan melakukan persiapan secara teknis agar ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah bisa dilakukan dengan baik. Warta yang kedua, beberapa jemaat GPIB Sebaot berdampak secara finansial dan ekonomi karena adanya COVID-19. Sebab itu gereja telah mempersiapkan paket bantuan yang akan dilayani melalui Krisis Center GPIB Sebaot, dan paket bantuan tersebut berupa barang atau lauk pauk seharga Rp71.500 per paket. Direncanakan bahwa gereja akan memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang berdampak ini 1 minggu 1 paket. Saat ini kita membutuhkan sekitar 75 paket, dan karena itu kami menghimbau agar jemaat bisa memberikan persembahan, bisa melalui jemaat sektor atau presbiter sektor yang akan kemudian dikoordinasikan dengan PHM dan Krisis Center. Warta yang ketiga yaitu tentang persembahan. Persembahan yang jemaat kumpulkan pada hari ini bersama dengan persembahan tetap bulanan dan persembahan yuran Lazarus diharapkan dapat diserahkan melalui koordinator atau presbiter sektor dan kemudian diserahkan ke gereja atau ditransfer melalui rekening gereja yang akan diberitahukan kepada kita semua. Warta yang keempat yaitu tentang berita sakit. Ada beberapa jemaat Sebaot yang saat ini sedang mengalami sakit. Beberapa di antaranya sedang dirawat di rumah sakit dan beberapa di rumah. Karena itu kami mohon dukungan doa dari setiap jemaat, dan untuk berita sakit warga yang sakit ini bisa jemaat mengikutinya pada warta jemaat cetak yang sudah disediakan dan akan diedarkan secara electronically atau secara online. Warta yang kelima yaitu berita duka cita. Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret Bapak Hendra Suradei berusia 45 tahun dari sektor 25. Pemakaman pada tanggal 27 Maret 2020 di pemakaman keluarga Semplak. Kepada keluarga yang ditinggalkan, majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa dengan pengharapan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghibur saudara sekalian. Demikianlah warta jemaat baca. Warta jemaat selengkapnya dapat jemaat ikuti pada warta jemaat yang diedarkan dan dapat diunduh melalui website GPIB Sebaot Bogor. Tuhan berkati kita semua. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan melanjutkan segala apa yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang hari ini sama-sama kita renungkan boleh menjadi kekuatan dan juga menjadi bagian yang menghidupi kehidupan kita.
Mari bersama kita berdiri dan kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.